Oke, udah Nah, tak jadi mulai recording-nya. baleni ya rek sing bagian iki. Jadi kan ada kodenya. Misalkan nomor 16 itu kan kode jawabannya itu kan di sebelah kanannya ada tulisan I_PND. Nah, itu berarti jawabannya nanti ditulis di bagian sini, responden 1, responden 2, responden 3 itu sesuai angka-angkanya. Misalkan dia jawabannya 5, itu ditulis 5. Sarjana, misalkan SMA 4, 4. Terus misalkan SMP lagi 3. Itu terus untuk mengetahui frekuensinya bisa klik analyze, terus deskripsi statik, frekuensi yang bagian pendidikan ibu di sini langsung IPND itu bisa dipindahkan ke kanan, lalu klik OK. Kita ganti share screen. Ini mesti gak muncul. Betul ya. Kalau SPSS itu harus di close dulu, baru masuk lagi. Nah, ini di outputnya. Tadi kan ada 6 data. Terus yang missing nggak ada. Berarti nggak ada yang terlewat atau missing. Terus pendidikannya tidak sekolah itu ada 1 frekuensinya. Persennya langsung ada 16,7. Ini tinggal nanti kalian bikinnya terserah sih. Mau bikin kotak-kotak gini atau mau bikin yang diagram bulat itu juga boleh. Kalau berdasarkan PWG kemarin kan gitu. Milih salah satu. SMA juga cuma 1. Ini berapa persen ada. Sarjana berapa. Gitu. Terus jangan langsung kopas dari ini ya, kemarin caranya pas PPG. Jadi bikin kolom sendiri, cuma nanti datanya bisa ambil dari sini. Seperti itu. Itu sih, terus PR-nya lagi, saya balik mau. Ya apa ya kok lek kopas ya? Kok kan gawe tabel dhewe ya? Iya, cari tabelnya cari ini kok elek. Piye gak ngerti, Mbak. Tuh, khusus anu SPSS. Terus pengen aneh itu sempet, aku kan bikin itu toh, tabel sama lingkaran. Itu katanya suruh milih salah satu. Kok banyak, ngono. Kalau tabel ya tabel, kalau lingkaran ya lingkaran gitu. Lah ya padahal aku ini yo akeh sing campur ya. Saenak arek gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, terus ini PR-nya, misalkan ada yang lainnya, nomor 19 spacing sering, yang kelihatannya banyak lainnya, feelingku. Nah, itu kan kalian bisa diklik variable view, itu kan kodenya 19 itu APKJ. Nah, ini APKJ, pekerjaan ayah. Di situ kan ada PNS. Nah, di sini kelihatan kan ada PNS, pegawai swasta, wirausaha, dagang, supir ojek, honorer, tidak bekerja, pelajar, pensiun lainnya. Nah, 9 ini kondisional, Rek. Jadi misalkan dia itu ada yang pilihannya kuli serabutan sama kuli bangunan. Misalkan ada pilihannya gitu. Misal ya ini. Jadi nomor 9 ini bisa kalian ganti. Misalkan kuli serabutan. Di change. Terus kalau yang kuli bangunan gimana? Nambah kode. Jadi kalian nambah nomor 10. Kuli bangunan. Terus misalkan ada lagi petani, di sini kan nggak ada kan, ini kan lebih ke orang-orang desa. 11 tambahkan petani. Terus kalian jangan lupa ingat-ingat kodenya. Jadi ketika nanti klik OK. Jadi nanti ketika di sini balik lagi ke sini apa lagi? IPKJ bukan APKJ. APKJ mana? Itu Oh, ini aplikasi. APKJ. Nah, misalkan tadi kuli serabutan itu nomor 9. Terus kuli bangunan itu nomor 10. Terus misalkan pekerjaannya petani 11. Petani lagi 11. Seperti itu. Jadi nanti tinggal langsung ke frekuensinya. Itu sampai ke bawah. Pokoknya yang bagian lainnya itu teman-teman silahkan nanti kalau ada yang pilihan lainnya opsinya lebih banyak, itu silahkan menambah sendiri di bagian variable view. Seperti itu. Variabel Sampai sini. berlaku Sampai juga sini. untuk yang lainnya ya, etnis ayah kayak gitu. Agama loh, agama pasti ada di dalam situ. Rata-rata agamanya sudah ada, udah 5 kan di Indonesia. Oke. Status sosial 1, 2, 3. Terus nomor kepemilikan lahan itu ya. Kan ada lainnya juga itu nomor 25C KL itu ya. Kepemilikan lahan ya di Mana kepemilikan lahan? Oh iya, nomor 25. misalkan sawah, kebun, tanah, terus dia punya lahan apa? Apartemen mungkin.
volume air. Nah, itu sanitasi dan lingkungan itu masuk kemana itu? Kan opsinya A sama B itu. Bukan 1, 2, 3 lagi. Itu ada ya, A, tidak. Nah, itu Ini yang Pak, nomor 26 itu kan satu ya sebutkan. Terus yang A tidak. Berarti milih di A tidak. Nomor 26, DHT itu. 26. DHT. Nah, ini sudah tak buat, ya tidak itu 1, 2 ini Mbak nih. DHT mana ya? DHT itu nomor 11. 11. Nah, ini tak buat ya tidak sih. Coba Gitu. lihat value-nya. Oh, Hah? berarti 1, 2 berarti dia ya. Iya, soalnya pikirku, misalkan ya Hmm. sebutkan. Itu nanti kalau teman-teman mau nambah itu ya, mau nambah peternakan. Data yang diternak itu apa aja boleh. Terus kalau cuma tahu aja misalkan berapa persen yang memiliki hewan ternak yang bisa menghasilkan uang itu, jawabannya iya sama tidak itu bisa pakai ini. Tapi kalau mau ada variabel tambahan misalkan pilihan sapi dan kambing, sapi dan apa gitu, misalkan ayam dan opong gitu, monggo gitu. Bisa Tinggal nambah ditambahin. sendiri gitu. Oke. Itu. Terus kemarin sempat terlanjur pada bagian ini sih. Yang pola, saya bawa, saya ini saya selesaikan. Nah, itu. Terus misalkan sanitasi ya tidak itu sih di sini tak buat 1, 2 juga sih, misalkan volume air yang mencukupi kebutuhannya itu ada ya dan juga tidak. Jadi misalkan yang volumenya air itu mencukupi kebutuhan itu ada berapa persen, yang tidak nanti ada berapa persen. Terus ada yang apakah memiliki misalkan nomor 34 apakah memiliki jamban atau WC pribadi. Nah, misalkan itu terus nanti ada yang pilihan ya dan yang pilihan tidak. Misalkan yang punya WC pribadi itu berapa, yang tidak memiliki WC pribadi itu berapa, seperti itu sih. Ya, ya. Udah sedia. Ya, tidaknya itu kan A, B opsinya, tapi di situ 1, 2 kan ya. Berarti ngisinya kita 1, 2 ya. Soalnya aku juga bingung Mbak, soalnya gak jago-jago amat SPSS. Aku nggak ngerti iso nggak sih dipilih A karo B no data view, aku bingung. Jadi ini bingung mas 1, 2 wis paling aman aku ngono. Ya, wis yang penting teman-teman lainnya wis paham gitu dari template ini, maksudnya ya tidaknya dari opsi A, B itu tadi. Jadi kan nanti frekuensinya kelihatan yang pakai jamban pribadi berapa orang, yang enggak berapa orang. Berarti nanti outputnya bakalan sendiri-sendiri ya ini. Misalnya kan kayak ini, sanitasi dan lingkungan. Terus volume air yang mencukupi kebutuhan, iya. Misalnya iya ada 10 orang, tidak 5 orang. Nanti dibuat diagram. Habis itu tempat penampungan air dalam keadaan tertutup. Iya berapa orang, tidak berapa orang. Berarti nanti tetap dibuat masing-masing pertanyaan ini ada hasil bentuk diagram lingkaran atau diagram batang ya berarti nanti. Ya harusnya itu sih. Jadi misalkan ketika buat problem tree gitu kan, kalau teman-teman mau memasukkan apa kolom, misalkan mau nambah, misalkan penyebab stunting itu diakibatkan mungkin salah satunya kan ada izin sanitasi, mungkin teman-teman menulis itu. Nah, teman-teman tuh punya data terbukti dari apa gitu, dari jumlah volume air tidak mencukupi itu di rumahnya sebesar berapa persen, terus penampungannya tidak tertutup itu berapa persen yang bisa menyebabkan kontaminasi, terus kualitas fisik airnya ternyata berbau dan berasa itu lebih dari berapa persen kayak gitu, misalkan 50% atau 60% kayak gitu. Terus apalagi ternyata tidak memiliki jamban atau WC pribadi, ternyata numpang kayak gitu. Mungkin bisa jadi data gitu loh, dari data penunjang buat nanti kalau sidang PKLMIG teman-teman ditanya, "Ala kamu bisa nulis dia ini kurang hygiene sanitasi, datanya mana?" Itu teman-teman bisa ngasih tunjuk presentase itu tadi gitu. Presentase dikatakan hygiene sanitasi buruk itu berapa persen? Ada ketetapannya atau kita perlu cari referensi ya? Nah, itu kayaknya PR-nya harus saya referensi. Betul golek ya. Berarti nanti ini bakalan banyak gitu. Maksudku kan dia sendiri-sendiri frekuensinya dan setiap pentabelan itu kan bakal dibuat diagram masing-masing gitu kan. Jadi kan nanti bakal banyak gitu. Diagram batang ya memang enak sih jadi data penunjangnya. Tapi juga banyak juga bikin diagramnya gitu.
bakal Ini rempet PR-nya. diagramnya banyak gitu karena ini kan per item pertanyaan gitu. Oke sih paham. Buat yang teman-teman lainnya gimana, Rek? Sudah paham sampai sini? Ada gambaran kan diolah datanya? Oke, paham ya? Oke, terus habis itu pengetahuan Ibu tadi udah ya. Yang di awal tadi di Excel ya tadi pertanyaan positif sama pertanyaan negatif ya. Positif sama negatif, skor tadi juga udah. Pola asuh ini tadi masuk kemana ya, Dit? Nah, ini aku sih belum buat karena aku rancu. Aku juga saya lupa belum koordinasi sama teman-teman. Nah, karena aku juga bikinnya ini juga mendadak sih kemarin malam. Terus ini kan di sini ada pertanyaan terbuka 1 sampai 4. Makanan apa saja yang diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Itu kan harusnya mereka menyebutkan. Tapi di bawah itu ada kunci jawabannya ngono. Aku bingung. Dek kunci jawabannya A. Dek halaman biru Dit kuncinya. Ngisor dewe, Mbak. Ngisor dewe ono kunci jawaban. Kunci jawaban pola asuh. Mungkin Tipe iku saja nih. Oh, ayo Vivi, ayo iki Vivi bagian pola asuh. Berarti anu ini kayaknya Iya. belum diralat paling. Ya. Cek yo, mari ini yo. Aku tak munggah. Ya ya. Oh iya kunci jawabannya disertakan ya, Rek. Aku juga ada kunci jawabannya kok, cuman beda sip punya aku. Nanti tak sertakan juga yang dewasa lansia. Yang ibu hamil, ibu menyusui kan juga ada kuncinya ya. Nanti sekalian di-share aja ya kalau misalnya nggak satu sip sama itu. Karena kan kita ngeprint apa namanya? Ngeprint kuesionernya tuh kan nanti kan tanpa kunci jawaban kan. Nah, betul. Jangan lupa di edit sendiri. Ada yang misalkan bagian dapus itu nggak perlu di print, Rek. Jadi nanti di delete sendiri lah terus keterangan misalkan P1, P2 sama dengan kode kayak gitu tuh terus keterangan positif untuk jawaban ya sama dengan 1 tidak sama dengan 0 itu nanti dihapus aja sebelum di print gitu. Iya. Disesuaikan aja sih. Sekalipun anu kadang mungkin ya gak iroh sedetil itu sih. Cuman kalau emang ini ya nanti disesuaikan lagi kuesionernya masing-masing itu. Yang penting ngeprintnya nanti ini ya ngeprintnya nggak usah. Jadi sendiri-sendiri aja kan kelompok dewasa lansia butuh berapa 20 atau 10 ya udah di print aja sebanyak itu. Terus habis itu ibu hamil berapa, terus apa namanya balita berapa. Jadi ngeprintnya berdasarkan jumlah kelompok sasaran. Mau dilebihin dikit ya nggak apa-apa buat pegangan. Jadi kalau kemarin kan kita sistemnya kan dijadikan satu, habis itu langsung ngeprint gitu kan. Nah takutnya kan nanti dalam satu keluarga tidak terdapat semuanya itu kan. Ada yang satu keluarga cuma terdapat ibu hamil toh, ada yang satu keluarga cuma ada dewasa lansia gitu. Jadi besok ngeprintnya dari Bu Gale dipesenin kayak gitu. Ayo lanjut, Dewi ya mau ngomong ya. Dew. Wes piye kuncimu iku? Sing gawe kunci kan aku ambek Olive yo wingi. Nah, aku juga paham pisan kok. Olive enek gak? Soalnya pas iku aku kayak sing pertanyaan terbuka itu memang nggak usah dijawab, maksudnya nggak usah dikasih pilihan jawaban. Nah, tapi aku juga belum nemu jawabannya yang benar itu berapa. Soalnya aku nyari-nyari referensi belum nemu. Sing misal durasi menyusui gitu, aku belum nemu. Jadi dikosongi kemarin itu. Nah, kok pas di situ kunci jawabannya AB. Maksudnya enek ikune loh. Pilihan jawabannya. Mungkin tipe ya Olive. Aku gak ngerti pisan. Iya ya, soalnya Olive gak ada di room dia. Nah, kataku itu kayaknya tipe, nggak usah nomor 1, 2, 3 itu memang jawabannya terbuka gitu. Oke, nanti soal scoringnya gimana kalau yang ini? Scoring yang kalau yang punyanya pengetahuan tadi kan udah scoringnya itu. Terus yang pola asuh scoringnya gimana? Untuk kesimpulannya. Yang pola asuh. Kalau yang pengetahuan ibu udah oke kan. Terus itu yang sisa-sisanya tadi yang sanitasi ini ya udah outputnya nggak berupa frekuensi sama diagram kan. Nah, terus yang terakhir sendiri yang pola asuh nanti apa output terakhirnya? Data yang keluar itu nanti kesimpulannya piye?
buminya? Nggak tahu. Aku bingung. Ayo mungkin dari kelompok sama. Kalau memang butuh diskusi ulangnya nggak apa-apa, difikskan sebelum terjun PKL kan sih ada waktu sih. Kalau mau, kalau nggak lewat Zoom ya nggak apa-apa, nanti disampaikan aja di grup biar temennya sama-sama paham. Karena kan kita nggak ikut bikin gitu. Nah takutnya kan nggak paham juga itu biasanya. Gitu sih. Terus yang selanjutnya oke, ada berarti yang itu masih gantung ya yang Polasu ya. Terus dari Dito sendiri yang lainnya yang mau ditambahkan lagi? Aku sih sampai situ ya Mbak Sian buat soalnya Ya nggak apa-apa. kan Mbak Santi baru ngomong kemarin. Terus aku langsung buat malam itu terus oh iya ya mengenai saya tak buat gitu. template bentar. Malmingan sih Mbak. Sebelum tidur buat Ya paham. Ya wes, berarti dari Dito sampai sana, dari teman-teman kan harus paham ya untuk gambar punya Dito. Terus ini selanjutnya coba ini coba di share screen yang ibu hamil sama ibu menyusui, bantu share screen aja. Mungkin bisa dibuka nanti ininya. Buka file. Sebenarnya sih enakan mulai waktu itu sih, jadi akhirnya kuesioner kita seragam. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau sih nggak ada pengkodean kita ikut kalau sih dewasa lansia. Ibu hamil ada kodenya juga nggak? Wes ya. Soalnya basic PPG ini dan masyarakat. Ini gue jadi gawat nih masyarakat. Deh, bisa nama di mute. Mbak untuk yang bagian kuesioner ibu hamil praktek lapang MIG. Nah, ini yang ibu hamil ya. Coba di scroll. Ya, Dep. Coba di scroll ke bawah. Nanti dari tim ibu hamil sama ibu menyusui bisa dijelaskan ya, bisa ditambahi gitu. Form identitas responden. Pendidikan terakhir, pekerjaan. Identitas suami, nama suami, pendidikan terakhir. Sebenarnya kayak gini nih bisa sih kalau mau dimasukin ke template-nya itu ya tadi kan, template-nya kamu ya Dit ya. Cuman ya disesuaikan aja lagi ininya. Kalau emang mau dimasukkan template-nya tadi yang nggak punya itu, kalau mau dipisah atau enggak. Yang penting dikasih nomor responden sih, gitu ya. Dikasih responden itu, nah benar-benar itu udah ada itunya kok. Udah ada apa? Kodenya. Udah ada kodenya. Mungkin ada dari kelompok ibu hamil menyusui udah bikin template Rek. Ada yang udah buat template-nya nggak? Mungkin kayak gitu atau mungkin ada template lain dari ibu hamil sama menyusui. Blokis apa ya? Dava kok ya? Nah, Dava yo. Oh, no Dava. Oh, nang biar itu. Ayo Rek, ibu hamil menyusui Rek. Mungkin ada yang itu. Aku boleh tanya nggak ini ada yang ibu hamil dan menyusui? Ini aku sedikit bingung ya. Misalkan lilanya di sini satu itu kurang dari 23,5 cm, terus dua itu lebih dari 23,5 cm. Kalau yang kena 23,5 masuk satu apa dua? Kalau kena 23 pas. 3,5, ya 23,5 pas. Dia masukkan lebih karena dia termasuk normal. Sebenarnya kan kayak lebih dari sama dengan 23,5 ini patokan orang normal kan? Kita tahu masuk lebih. Karena dia masuk lebih dari sama dengan. Karena 23,5 tuh dianggap aman dia. Lek jariku loh. Nggak tahu tapi ibu hamil gimana. Udah Rek. Ibu hamil, silakan. Yang bikin kuesioner ibu hamil. Gak apa-apa Rek, open mic Rek. Sharing-sharing diskusi. Aku tegang. Oh, Java tentang si Cion. Ayo Rek, ibu hamil. Ada kan di sini yang kuesioner ibu hamil? Kalau si nyaut.
Sirup ta. Pra ibu hamil. Gak ada yang ibu hamil ta. Ya wis dia lanjut dulu dah. Kataku gitu di nilainya 23,5 dia masuk nomor 2. Nah, terus let's say ini tekanan darah. Misalkan dia pas 140/90. TD. Ayo. 140/90 ini dianggap lebih hipertensi kayaknya. Masuk 2. Tinggi atasnya sih. Bawah ya tinggi juga lebih dari 80. Masuk 2 ada kata. Kok karpe dewe ya. Lah kan sih nyaut loh, rek gue hamil loh. Ya ada yang normal nggak sih? Nah, iya. Anu, Tekanan darahnya normal ya. masuk. Biar nggak ada yang rendah, terlalu rendah atau tinggi gitu loh. Iya terus nih enak nih. Nah, benar. Ya ditambahin. Ditambahin normalnya itu berapa gitu. 20/80 ya. Tapi kalau ibu hamil itu sama apa? Maksudnya tekanan darahnya yang normalnya ibu hamil itu sama apa enggak kayak kita yang nggak hamil? Saya coba browsing. Iya deh. Bisa sih Ren, kalau memang mau itu udah nggak bisa direvisi. Bisa kok direvisi lagi nih nggak apa-apa. Yang penting kan ngerevisinya nggak terlalu mayor, karena kan nih kita udah masukkan kemarin ke dosen kan udah kayak gitu. Terus kayak dewasa lansia kan belum pekodean. Kalau cuma ditambahin pekodean ya nggak masalah gitu. Karena kan nggak ngerevisi mayor, cuma mempermudah untuk olah datanya. Tetap kok di sini 120. ibu hamil berada kisaran sekitar 120/80. Tetap ya 120/80 ya. Cuman dikatakan tinggi itu jika 140/90 ini baru dikatakan tinggi. Jika lebih Tadi Kemenkes buat orang normal harusnya yang atas kurang dari sama dengan kehamilan dengan mungkin mau mendiagnosis kehamilan dengan hipertensi itu loh kata Mbak yang dulu mata kuliah diet itu. Boleh Risa, monggo. Izin masuk ya. Itu untuk pertanyaan yang tekanan darah itu buat mendeteksi preeklamsia sebenarnya tujuannya. Jadi makanya ada pilihan yang kurang dari 140/90 sama lebih dari 140/90. Tapi itu apa yang atas itu kan ada tulisan titik-titik itu bisa ditulis lebih apa ya rinciannya gitu loh, berapa tekanan darahnya kayak gitu. Oh, jadi pas di titik-titik itu bisa ditulis ini Iya. darah orangnya tuh misalnya 110/70, berarti ditulis Iya. kayak gitu ya. Jadi nanti kalau seumpama dia lebih dari 140 dia tekanan darahnya 150/90, berarti nanti di jawabannya yang sebelah kanan itu ditulis yang nomor 2. Tapi tetap ditulis keterangannya berapa tekanan darahnya itu di titik-titik itu. Terus untuk yang kadar hemoglobin juga itu kayak gitu. Itu yang trimester 1, 2, 3 itu cuma acuan aja. Jadi kayak pertanyaan terbuka tetap kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, piye Dit? Oke ya. Aku dua pertanyaan, Rek. Tapi tak dulu referensiku saya. Aku disalah. Aku izin masuk. Oke, Bill. Monggo. Aku mau tanya, itu kan ada tekanan darah. Untuk tekanan darahnya kita bawa tensi sendiri atau lihat di buku KIA berdasarkan pemeriksaan terakhir? Ya, ada, Pak. Mbak, itu aku bertanya, itu halaman berapa Mbak buku KIA tekanan darah? Aku juga lihat itu sekarang mencari. Gak tahu, soalnya kalau harusnya ada sih ya. Tapi aku belum buka buku KIA juga sih. Nah, ini aku lagi buka buku KIA, lagi mencari. Aku tadi mau tanya itu juga, Mbak. Soalnya aku tiba-tiba kepikiran. Iya, monggo. Tadi siapa? Ya, izin masuk ya. Waktu itu pernah dikasih tahu sama Bu Galih. Di buku IA-nya Bu Galih itu ada
nanti ada tekanan darah, ada BB, TB, kalau periksa HB juga ada. Kalau yang lengkap sih. Tapi kalau ternyata di buku KIA-nya tidak ada tekanan darahnya itu, aku juga bingung gimana solusinya. Halaman berapa, Besti? Izin masuk ya, Rek. Jadi Ya, ibu mau. hamil itu kan nanti tiap posyandu pasti ada tensinya itu nanti ada di pencatatan. Aku lupa halaman berapa, pokok ada di situ. Tiap periksa pasti di tensi. Kayak menurutku yang dijadikan acuan berarti kan pemeriksaan terakhir, Bok. Iya, betul. Oh iya. Berarti ngeliat dari itunya ya, dari bukunya sebagai acuan ya, karena kita kan nggak bakal bawa tensi digital itu kan. Oke. Ada di buku KIA halaman 2. Yang file yang pernah dikirimin Bu Balih dulu, itu ada di halaman 2. Oke. Oh iya, ada, guys. Lila juga ada di sini. Bukunya malek-malek puyeng. Terus foto bawa demo lak balik. Bolak-balik daftar isi ya bolak-balik ya karena PPY lah. Halaman 2. Mending toh halaman 2 kan pernyataan Ono, Mbak. bagian dini kayak perkembangan. Bagian sing dibalik. Hah? Bagian sing dibalik. Iya. Iku, kan ono iku tekanan darah. Timbang ukuran lila tekanan darah. Oh gak ono teku ya? Oh. Halaman loro kan? Ya, Mbak, dibalik dhisik, dibalik. Oh iya sih. Apa dibalik? Oh iya. Oke. Sampai TTD sampai bawah itu sampai tata laksana kasus. Ya wis. Ya lanjut terus ya, clear ya Rek ya. Nah, mungkin itu sih buat catatan teman-teman. Pokoknya kalau lihat buku KIA, jangan lupa difoto halaman-halaman yang penting. Jadi teman-teman persiapan ada halaman berapa aja yang perlu difoto, atau kan teman-teman kalau nyatet kan pasti lama gitu kalau di sana. Nah, mungkin salah satu alternatifnya bisa memfoto halaman-halaman yang sekiranya urgensi sama kuesionernya teman-teman. Itu sih. Oke. Oke, sip. Oke ya, lanjut ya, Rek ya. Wes, lanjut. Au. Lanjut. Nah, bahan makanan recall nih. Nih mau diolah pakai apa recall nih ya? Pakai anu. Survei. Iya, mau kamu. Sing bayi tadi juga ada sebenarnya recall, cuman kayaknya masih belum dimasukkan. Iya toh, recall bayi. Ya. Iya. Terus kemarin catatannya dari Bu Gale itu kita suruh cari referensi tentang frekuensi dan jumlah itu apa? Frekuensi dan jumlah orang menyusui gitu loh. Nah, terus kemarin ada dari Bu Gale, cuman Bu Gale mintanya tetap nyari referensi lagi. Catatan dari Bu Gale kemarin, jika usia 6-8 itu frekuensi menyusuinya bisa sampai 9-10 kali dalam satu hari, terus 1 kali
satu kali menyusu itu bisa 80 sampai 100 mili. Terus yang usia 8 sampai 10 itu frekuensinya itu jumlahnya itu bisa 70 sampai 90 mili. Yang usia 10 sampai 12 itu 60 sampai 80 mili sekali Minum. menyusu itu. Terus kandungan ASI itu juga suruh nyari, cuman kemarin dapat dari Bu Gali, cuman suruh nyari sih literatur yang baik. ASI itu dalam 100 mili itu mengandung 62 kilokalori, protein 1,5, lemak 3,3, karbonnya 7. Tapi saya belum nyari referensi nih. Cuman Ibu tetap ngasih tahu, tapi tetap kita disuruh minta referensi. Jadi kita nanti ketika ditanya bisa tahu gitu. Jadi nanti kalau yang bayi balita itu misalkan pagi gitu jam berapa menyusu gitu, terus berapa 60 kilokalori energinya. Proteinnya 1,5. 62 kilokalori, protein 1,5. Oh, lemaknya 3,3, karbonnya 7. Oke. Catatan ini pernah di-share sama Eka kayak seingatku. Cuman Eka nge-share di grup kuning apa grup besar aku lupa. Grup grup kuesionermu. Apa gitu? Ya catatan frekuensi menyusui itu loh Kak yang kamu nyatat. Itu Dewi, bukan aku. Oh, Dewi lah lo ngombe awakmu tadi sing pas ono aku barang iku kan mbek Bukale. Iya. Nang Lepantro. Nah, itu cuman disuruh nyari referensi yang baik gitu loh. Itu sih. Jadi recall-nya bayi itu nanti lebih ke menyusunya itu berapa kali, terus habis gitu. Sekali menyusu itu berapa mili gitu loh. Dari kita tinggal akumulasi dari perkaliannya itu. Recall-nya bayi berapa kali, sekali nyusu berapa. Cuman kalau misalnya dia kan nyusu ASI. Nah, boe mana tahu dia berapa mili nyedot ya kan? Nah, itu makanya pakai rumusnya ini. Misalkan usia 6 sampai 8 kan 9 sampai 10 frekuensi. Terus sekali menyusu itu 80 sampai 100 mili gitu loh, Mbak, kemarin katanya. Jadi wes juga kan itu wes yo. Iya, tapi cari literatur sih katanya yang baik. Soalnya ibunya katanya lupa ini literaturnya apa gitu. Misalkan menyusunya 2 kali gitu sehari. Berarti 2 kali 100 mili, berarti 200 mili kayak gitu. Oke. Ya paham. Itu kandungannya itu kan. Paham ya, Rek ya. Manual di itu Nutri Survei. Nah, saranku teman-teman sebaiknya setiap laptop itu punya Nutri Survei masing-masing gitu. Jadi nggak terpaku pada satu laptop ngenteni ngono loh. Iya, betul. Berarti yang untuk ASI ini dia manual ya untuk ngentrinya ya, nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung keluar jadi satu gitu. Apa tetap di entry? Input dulu kok Mbak, tinggal sekali tok kok inputnya itu. Cuman catatanku gini, kalau di Nutri Survei itu kalau kita mau input satu database itu di situ satuannya itu kilojoule kalori kalau nggak salah, itu ada konversinya dikali atau dibagi 0, berapa ya, lupa, di internet ada kok. Nanti teman-teman tinggal kali itu tok, terus satuannya sudah jadi kilojoule kalori, tinggal masukkan di bagian kolom-kolomnya Nutri Survei. Kayaknya memang Nutri Survei pas ngelontok kan dia ke semester 1. Kalau aku pribadi lupa, soalnya suwe kayak Nutri Survei. Lali. Enggak apa-apa, awakmu di Nutri Survei toh. Ya wis mari di share pisan. Iki kayak contoh nih Nutri Survei. Ya wis, ini tapi tinggal 2 menit sekian timbangannya keputus ya. Joinnya lagi. Berarti kita langsung bahas terkait Nutri Survei ya, Rek, ke form recall-nya. Itu sih, Rek, aku titip minta tolong yang ibu hamil dan juga nanti dewasa lansia bisa bikin template gitu. Nah, mungkin kalau nggak ada waktu buat meeting lagi, nggak apa-apa. Nanti setidaknya dikirim nanti
teman-teman bisa kok insya Allah memahami. Nanti kalau bingung pasti tanya gitu loh. Ini Iya. kan nggak banyak kok juga. Edit Nutrisurvey lah, share screen, Dang. Oh iya iya sih, cepet kok kata Sebelum ke Nutrisurvey, aku mau jawab yang pola asuh tadi. Dang. Nah, jadi di pola asuh itu kan banyak pertanyaan terbuka, ada juga pertanyaan yang ada pilihan jawaban. Nah, sebenarnya di sini nggak ada scoring ataupun jawaban benar sama salah. Jadi untuk pola asuh di sini itu nantinya lebih ke analisis, jadi lebih ke dimasukkan ke pembahasan. Misalkan kalau yang jawaban terbuka itu kan analisis. Nah, tapi kalau jawaban pilihan ini sebenarnya kayak bukan kayak benar atau salah gitu, enggak sih. Cuman untuk membantu untuk memilih jawaban aja ABC di sini. Tapi yang nomor 4 di sini kan yang benar di sini A ya, jawabannya ASI diperah lalu diberikan kepada bayi nomor 4. Nah, di situ kalau ibunya jawab B selain A, B, C atau D. Nah, itu berarti nanti di pembahasan analisisnya itu pola asuh ibu kurang baik karena nanti dicocokkan sama teori yang benar gitu. Dibandingkan sama teori yang benar. Kayak pertanyaan lagi misal nomor 5. Nah, di sini kan ada frekuensi ibu menyusui sehari pada bayi. Di situ kan ada jawaban A 7-8 kali, B 8-10 kali, C 10-12 kali. Nah, tergantung usia bayinya. Misalkan usia bayinya itu 20 bulan. Nah, 20 bulan misal jawaban sesuai teorinya itu 8-10 kali, tapi ibunya kok jawabnya enggak itu, jawabnya A atau yang lain. Nah, itu nanti bisa dianalisis kalau pola asuh ibunya itu kurang tepat atau kurang baik gitu.